노크 기순으로 200발은 돼갔습니다. Halo kawan, terima kasih sudah join di channel Anatashari Movie. Kembali lagi bersama gue Ilham. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah tidur siang hari ini? Di film kali ini, gue mau ceritain alur film 645. Film ini mengisahkan sosok Chunwoo yang merupakan seorang sersan di militer Korea. Ia dan pasukannya harus bertugas dekat dengan area DMZ. Ada yang tahu apa itu DMZ? Nanti ya, gue jelasin di dalam videonya. Sersan tersebut memenangkan tiket lotre hadiahnya sebesar 5,7 miliar won. Apa nih yang mau kalian beli kalau kalian dapat uang segitu? Langsung aja, yuk mulai, gaskeun. Film diawali dengan menampilkan pasukan militer tentara Korea Selatan dan Korea Utara yang tengah berselisih dengan melakukan tembakan di udara di perbatasan militer antar kedua negara tersebut. Pria ini bernama Pak Chunwoo. Dia sedang menjalani wajib militer di Korea Selatan selama 2 tahun. Suatu hari, saat dia tugas jaga malam, ia tidak sengaja menemukan tiket yang ternyata tiket itu adalah tiket lotre terbaru. Saat menonton pengocokan nomor lotre di TV, Chunwoo tidak percaya yang dia lihat. Ternyata nomor dia tembus dan dia dapat lotre sebanyak 5,7 miliar won. Saking senangnya, sampai-sampai Chunwoo pun udah mulai ngayal pasti mau dipakai apaan aja. Ya karena kelakuannya Chunwoo memang senyum-senyum sendiri, cengar-cengir sendiri, ya jadinya dia dikira kena gangguan mental dan akan dikirim ke rumah sakit jiwa oleh atasannya. Namun sayangnya tiket lotre tersebut terbang ke wilayah militer Korut dan ditemukan oleh tentara Korea Utara, yaitu Jung-ho. Lain waktu, sementara itu Chunwoo menyelinap masuk ke wilayah Korea Utara. Demi mencari tiket lotrenya di perbatasan, dia bertemu dengan Jung-ho. Sialnya, Jung-ho tidak mau menyerahkan tiket lotre itu dan memutuskan akan bertemu lagi 3 hari kemudian untuk diskusi bagi-bagi cuan. Chunwoo yang memang dia hobinya adalah kelayapan terus, dia dimarahi oleh sang kapten. Chunwoo kemudian berusaha menjelaskan keadaannya. Akhirnya sang kapten dan Kim Man-sol yang berada di sana juga percaya bahwa Chunwoo adalah calon miliarder konglomerat kaya. Akhirnya mereka bertiga menyusun strategi bersama untuk mendapatkan tiket lotre tersebut. Setelah Chunwoo dan Jung-ho bertemu lagi sesuai janji mereka berdiskusi cukup alot, yaitu 3 hari 3 malam, dan hasil tetap belum ada kesepakatan sehingga Chunwoo belum berhasil mendapatkan kembali tiket lotrenya tersebut. Jarak yang cukup jauh antara Korea Selatan dan Korea Utara menyebabkan komunikasinya menjadi tidak baik. Keduanya coba saling menghubungi, bahkan Korea Utara akhirnya mencoba untuk menghubungi melalui radio pengeras pos informasi, dan juga mereka melakukan bahasa isyarat. Pihak Korsel yang melihat hal tersebut berusaha memecahkan kode dari Korut. Di situ ditemukan jawaban kalau Korea Utara ngajakin ketemuan di lokasi area suplai gabungan. Mereka pun bertemu di tempat yang sudah disepakati dan ngobrol-ngobrol di situ. Singkat cerita, bertemulah mereka. Saat ngobrol, mereka saling ngotot. Pihak Korea Utara bahkan mengancam akan membakar kertas lotre tersebut karena ngerasa nggak butuh uang Korea Selatan. 총 당첨 금액 57억에 힘센 점으로 정리해봤습니다. 짝대기 쓰고 극합니까? 우리는 우리 의견을. Korsel pun berencana menipu Korea Utara. Namun ternyata aksi licik tersebut ketahuan dan mereka pun berkelahi. Dan kocaknya, saat sedang berkelahi tiba-tiba tukang pipa yang bijaksana datang menengahi dan memberikan solusi terbaik. Pembagian lotre masing-masing tersebut adalah sebanyak 50%. 소리가 나면 불을 켜면 되는데 없는 감정들 좋습니다. 안 샀다고? 주웠는데. 이 로또는 어느 누구도 소유권.
근데 소리를 어떻게 믿어? 로또를 내놓고 남측은 돈을 찾아온다. 그 찾아 아이 기래. 누가 가? 오래된 비상연락망입니다. Sebagai jaminan, mereka juga akan bertukar tentara selama seminggu. Tentara yang bertukar tempat adalah Junwo dan Jongho. Mereka mulai berlatih untuk persiapan bertukar tempat. 은교는 갑자기 분위기 교장 선생님이고 달달 볶아서 리얼로 마음에 사랑하는 온 나라 인민들과 민군 장병들, 동포 형제 여러분. Hari penukaran pun tiba. Kedua pihak merayakan dengan minum arak bersama, bermain bola kaki, ngobrol dari hati ke hati. 우리가 이렇게 오심탄회하게 대화도 나누고 좀 건배. 모르겠지. 조그만 길에 들어보라! Tibalah hari mereka bertukar. 중성. 이거 아니. 강치 Saat di Korea Utara, Junwo bertemu dengan Rin-hye yang ternyata adalah adik perempuan Jungho. Karena kecantikannya, Junwo terpesona. Pada pandangan pertama dengan Yeon-hye, ia pun berdua ditempatkan di area peternakan. Selama di sana, Junwo membantu mengobati kaki anak babi dan anak-anak lainnya dan bahkan berhasil mengatasi masalah ternak yang sulit berkembang biak. By the way ya, Jungwo ini memang dulunya adalah mahasiswa peternakan yang berprestasi, hehehe. Keesokan paginya, kejadian mengejutkan terjadi. Junwo diundang ke Pyongyang dan membuat kebingungan semua rekannya. Sebagai cara dilakukan untuk menggagalkan keberangkatan Junwo ke Pyongyang, tapi akhirnya Junwo pun tetap berangkat. Untungnya, di hari keberangkatannya Junwo diselamatkan oleh Yeon-hye. 군단정 지문 명령입니다. Jadi makin dekat dan saling jatuh cinta. 제안서로 오겠습니다. 기술 좀 썼. 공장에서는 달기 알을 Lainnya, Yongho, tentara utara yang berada di selatan, tidak mendapatkan masalah awalnya. Tapi dia malah melakukan aksi heroik dan menarik perhatian pimpinan saat ditanya kenapa memilih menjadi tentara Korea Selatan. Tapi berkat film perang yang ditontonnya berkali-kali, Yongho dan ia menjadi hafal bahasanya dan menirukan seakan bisa bahasa Jerman. Nah, makanya kalian harus sering-sering nih nonton konten Anastasia Movie. Mungkin nanti berguna suatu saat nanti. 갤라이축 나대 앵글란드 빔프 아임팍된 브레인슈톱 조국을 자랑스러운 Di sisi lainnya, ternyata untuk bisa mencairkan lotre tersebut harus keluar dari zona militer ke bank untuk mengambil hadiah lotre. Yang menarik, saat dia keluar menuju bank, dia menaruh tiket lotre di dalam celana dalam sehingga dia garuk-garuk terus. Selama di jalan, Muncul tidak berhenti memegang bagian anunya karena khawatir tiketnya rusak dan menyebabkan dia dikira adalah pria mesum. Hal tersebut seketika viral di internet, bahkan pas sampai di bank, Muncul pun malah mau ditangkap sama satpamnya. Dia pun melarikan diri dengan penuh sekuat tenaga. Singkat cerita, Muncul pun akhirnya berhasil mendapatkan uang lotre tersebut menggunakan bantuan calo. Korea Selatan pun ada calo ya ternyata, hehehe. Sementara itu di Korea Utara, ada seorang tentara keamanan yang seram, teliti dan harus diwaspadai karena berada di peternakan. Junwo pun sempat lolos dari screening tentara keamanan, tapi akhirnya Junwo ketahuan sebagai selundupan dari Korea Selatan. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba mereka berdua melarikan diri ke area suplai gabungan. 사업하라고 보내왔더니 Situasi makin tegang karena kemunculan tentara keamanan Korea Utara, tapi hal tak terduga terjadi karena induk babi yang mengira tas tersebut berisi anak babi membawa uang kabur tersebut. Akhir cerita, akhirnya pembagian dilakukan secara adil dengan penuh haru. Mereka pun saling berpamitan setelahnya. Meski Junwo dan Yeon-hye saling suka, keduanya tidak mungkin bersatu. Dengan penuh kesedihan, keduanya harus saling merelakan.
Keduanya harus saling merelakan karena terhalang konflik antar negara. Pesan dari film ini adalah bahwa harta, tahta, wanita adalah hal yang dapat menggoncangkan dunia, bahkan saat kalian berbeda negara sekalipun. Saya Ilham dan seluruh direksi pengurus Anatashari Movie undur diri. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye, salam super. Oh ya, teman-teman yang belum tahu DMZ itu apa? DMZ adalah tempat di Korea yang sangat mengerikan, di mana tempat itu banyak terdapat ranjau dan trap-trap lainnya.